Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat tausiah saya ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu Selasa 26 Ramadan 1441 Hijriah, ialah tentang mensyukuri nikmat Allah di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Seiring dengan itu, berarti kita juga akan memasuki pintu gerbang 1 Syawal 1441 Hijriah. Perlu 29 atau 30 hari untuk menunggu pergantian bulan suci Ramadan. Dibutuhkan 720 jam dan 43.200 menit untuk menunggu pergantian bulan Ramadan ke bulan Syawal. Dan insya Allah akan kita alami ketiga waktu tersebut. Oleh karena itu, di minggu-minggu akhir ini sangatlah pantas kalau kita mengadakan muhasabah, melakukan introspeksi apa yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, dan apakah kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Atau justru sebaliknya, kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh rahmat, yang penuh barakah dan ampunan, dan bulan yang penuh dengan tarbiyah pada bulan suci Ramadan. Peringatan seperti ini karena muncul yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Kita sama sekali tidak tahu siapa yang terlebih dahulu dijemput rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang bijak, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu mengingat kematian dengan terus mengambil kesempatan setiap waktu berzikir dengan zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena dengan selalu berzikir, kita senantiasa dianugerahkan kebaikan dan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfuru. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Kini pada dasarnya kita ini hanya antri nunggu giliran untuk dijemput wartawan Allah bernama Israil untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa saja pada saat kita dalam perjalanan berjalan menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, lalu kita bertabrakan dengan kontainer, bertabrakan dengan kendaraan kontainer, kepala kita hancur, badan kita hancur, tinggal badan dengan kaki, dikubur dengan membawa iman, itu masih bagus.
Yang paling celakanya, kita mati, kepala ada, badan ada, kaki dan tangan masih utuh, dikubur, iman tidak dibawa. La salam wala qalam. Kalau demikian hal itu terjadi, maka tidak perlulah kita menjadi manusia. Dan sebaiknya berhenti sajalah menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pada hari ini orang-orang yang dijemput ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang masih dalam kandungan dicabut oleh Allah. Ada yang begitu lahir bayi umur 1 sampai 2 bulan, bahkan ada yang hanya 1 jam saja Allah cabut nyawanya. Ini membuktikan bahwa kematian itu bukan hanya milik rakyat biasa saja, bukan hanya milik rakyat jelata, bukan hanya milik orang miskin maupun orang kaya, pejabat ataupun penguasa, jenderal ataupun kopral, presiden maupun pengamen. Semuanya pasti, karena kematian adalah kepastian yang wajib kita dapati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairin fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan serta kebaikan sebagai cobaannya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Para pendengar yang saya hormati, adapun paparan kami di atas bukan berarti saya mengajak kita untuk meratap kepergian Ramadan atau meratapi kematian yang pasti akan datang. Tapi itulah kenyataan yang pasti terjadi. Itulah fakta bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ternyata hidup ini tidak terlalu lama, hanya antri menunggu giliran antara asar dan maghrib, atau antara maghrib dengan isya, atau boleh kita persempit lagi antara azan maghrib dengan iqamahnya. Jadi begitu sangat singkatnya hidup ini, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat hidup, sehat walafiat, diberikannya hidayah iman dan Islam, dibimbingnya kita dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, serta diberinya keselamatan dan keamanan kepada kita. Ketika sebagian yang lain mendapat musibah, sekian banyak negara-negara terkena musibah dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan kita kenikmatannya di dunia dan di akhirat. Hanya saja perlu kita ingat bahwa yang namanya nikmat itu bisa saja Allah cabut. Yang namanya keamanan bisa saja tiba-tiba Allah merubahnya menjadi ketakutan. Demikian pula keselamatan bisa saja Allah cabut, kemudian berganti dengan bencana dan azab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah bahwa dia tidak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kecuali kalau kaum tersebut menyebabkan Allah merubahnya, yakni
Kalau mereka tidak bersyukur atas kenikmatan, tidak bersyukur dengan keamanan dan keselamatan, maka bisa jadi Allah ganti keselamatan dengan bencana. Allah ganti keamanan dengan ketakutan, dan Allah ganti keamanan dengan fitnah yang berdarah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik dari hari sekarang, dan lusa harus lebih baik dari hari esok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.